Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita kan masih dalam suasana pandemi, jadi terpaksa kita harus melakukan MPLS ini secara online. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, katanya gitu. Tapi kebanyakan coba kenal-kenal dulu, nanti jadi sayang. Perkenalkan, nama saya Bagaskara Dion. Saya lulusan dari keperawatan, juga termasuk guru produktif di SMK 4 Pancasila. Biasanya anak-anak itu memanggil saya itu sebagai Pak Dion ya. Sebenarnya meskipun namanya Pak Dion, nama lengkapnya itu Bagaskara Dion. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi MPLS, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya kalau kita belum kenal sesuatu, maka kita tidak akan bisa menyayangi. Nggak mungkin kita nggak tahu orang atau nggak tahu suatu benda, kemudian kita bilang, oh saya suka benda itu, saya suka orang itu. Nggak mungkin. Jadi kita kupas dulu tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, seperti pembahasan ya, saya itu kalau di kelas atau ketika materi itu sering memaparkan materi itu dipotong-potong. Artinya setiap kata itu pasti mengandung suatu makna. Nah, seperti kita lihat di sini tentang wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama ada kata wawasan, kedua ada kata Wiyata, ketiga ada kata Mandala. Yang pertama kata wawasan. Apa sih wawasan itu? Jadi wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Artinya, suatu gambaran yang bisa menilai suatu benda atau objek, itu adalah wawasan. Entah itu bagus, jelek, baik, buruk, itu adalah contoh dari wawasan. Kemudian yang kedua ada kata wiyata. Nah, kata wiyata sendiri itu adalah memiliki arti pendidikan. Artinya pendidikan itu adalah suatu tata kelola di mana mengajarkan ilmu, sikap, atau bahkan perilaku kepada setiap orang yang dididik. Kemudian yang ketiga ada kata mandala atau tempat lingkungan. Sehingga Wiyata Mandala, kalau kita gabung ya, Wiyata Mandala itu merupakan sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Nah, di sini kita lihat, kalau wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, artinya lingkungan sekolah ini mulai dari depan sampai dengan belakang. Mulai kalian sebelum masuk ke pavingan depan sekolah SMK 4 sampai dengan tembok belakang SMK 4 Pancasila. Jadi kita harus tahu lingkungan di tempat kita. Itu namanya wawasan Wiyata Mandala. Jangan hanya sampai kita tahu, oh SMK 4 sekolah kita, ternyata kita tidak tahu di mana sih letak perpustakaan, di mana sih letak lab komputer, atau bahkan kita tidak tahu guru-gurunya. Itu wes kebangetan lah istilahnya. Jadi wawasan Wiyata Mandala ini harus kita junjung tinggi-tinggi. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita bisa menyayangi sekolah kita tanpa tahu kita mengenali sekolah kita sendiri, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Nah, unsur-unsur apa saja sih yang ada di Wiyata Mandala atau yang ada di lingkungan sekolah?
Yang pertama ada lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan sendiri ini adalah bentuk fisiknya, mulai dari depan, ada pintu gerbang, kemudian masuk ke dalam ada koperasi, ada business center, masuk lagi ada lingkungan sekolah, ada kelas, kemudian ada lab, di lantai atas juga nanti ada kelas juga. Itu adalah contoh dari lingkungan pendidikan. Artinya, lingkungan pendidikan ini adalah tempat di mana kita akan melakukan suatu kegiatan pendidikan. Yang kedua ada kepala sekolah. Nah, ini wajib ya. Wajib kita ketahui atau menjadi salah satu unsur wajib terkait kepala sekolah. Apa sih tugas kepala sekolah? Jadi kepala sekolah ini tugasnya, beliau ini adalah bertanggung jawab dari seluruh kegiatan yang ada di sekolah, baik itu sifatnya fisik, non fisik, ataupun sifat material. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang ada di SMK 4 Pancasila. Nah, apakah kalian sudah tahu kepala sekolah SMK 4 Pancasila yang sekarang? Kepala sekolah SMK 4 Pancasila yang sekarang adalah Bapak Johan Budi Respati. Itu adalah kepala sekolah kita. Kemudian guru dan orang tua. Di dalam proses pendidikan atau sekolah kan sering kita mendapatkan suatu informasi bahwasanya guru itu adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Sedangkan orang tua adalah orang tua yang melahirkan kita. Nah, itu tidak salah ya. Memang guru kalau di sekolah itu adalah orang tua kalian. Kenapa guru sebagai orang tua kalian ketika di sekolah? Karena segala proses pengawasan, mulai dari kalian datang di sekolah sampai dengan kalian akan pulang atau meninggalkan sekolah, itu semuanya yang memantau adalah guru. Dan guru itu sebagai pembimbing. Artinya ketika ada kesalahan atau ada kekeliruan dari anak didik, pasti akan dibimbing ke jalan yang benar. Itu adalah tugas seorang guru. Kemudian orang tua, sama, orang tua fungsinya juga sebagai guru, tapi lebih mendalam ya, karena orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita. Kalau orang tua ini ada di rumah, jadi segala kegiatan pengawasan kalian di rumah itu adalah tugas dari orang tua. Nah, antara guru dan orang tua ini harus saling match atau saling cocok. Tidak boleh ada suasana yang tertutup atau sikap saling tertutup. Karena apa? Guru dan orang tua ini nantinya membuat seorang siswa itu menjadi lebih hebat dalam proses penggalian jati diri. Coba bayangkan, kalau misalkan guru di sekolah, tiba-tiba kalian datang, nangis, ditanya ada apa? Jawabannya, karena tadi tidak disangoni, tidak diberi uang saku ketika mau berangkat sekolah. Kemudian sampai tidak mau sekolah atau bahkan sampai bolos. Ya. Kemudian karena di sini bolos lebih dari 3 hari, itu akan dipanggil, diberikan surat panggilan bagi orang tua. Kemudian orang tua datang. Kita klarifikasi apakah membolosnya ini karena tidak diberi uang jajan. Ternyata kejadiannya benar, tidak diberi uang jajan, tapi orang tua siswa ini menutupi hal tersebut. Oh enggak, tadi anak saya berangkat, cuma tiba-tiba balik, nggak tahu katanya ada masalah. Nah, itu kan tidak ada kejujuran antara guru dan orang tua, sehingga guru dan orang tua nanti dalam proses pendidikan itu harus saling bekerja sama. Karena apa? Karena guru dan orang tua itu ingin siswanya itu menjadi orang yang baik atau menjadi agen perubahan nanti di masa depan.
Nah, unsur Wiyata Mandala yang selanjutnya itu ada warga sekolah. Siapakah warga sekolah? Ya kalian, mulai dari siswa, kemudian guru, kemudian petugas koperasi, kemudian petugas penjaga sekolah. Itu adalah salah satu atau sekumpulan dari warga sekolah. Jadi kita harus tahu warga yang ada di sekolah sama teman, kita harus kenalan. Jangan sampai dalam satu angkatan itu kalian tidak kenal, itu tidak boleh. Kemudian dengan kakak kelas itu juga harus kenal. Kemudian dengan petugas koperasi juga harus kenal. Dengan penjaga sekolah itu juga harus kenal. Apalagi dengan para guru-guru, wajib hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Yang dimaksud sekolah harus bertumbuh pada masyarakat, yaitu sekolah itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Ya, sekolah itu tidak hanya ada guru, siswa, dan petugas yang lain, tidak. Jadi sekolah itu membutuhkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lingkungan sekolah. Kenapa kita harus bertumbuh pada masyarakat? Karena kembali lagi, kita bersekolah itu nantinya keluar menjadi warga masyarakat. Dan warga masyarakat juga pasti membutuhkan siswa yang ada di sekolah, terutama di SMK 4. Salah satu contohnya adalah SMK 4 Pancasila itu sering dibantu atau sering membantu petugas dari Puskesmas Ambulu. Dipanggil untuk kegiatan, mungkin ada kegiatan jalan sehat atau kegiatan-kegiatan yang lain, SMK 4 itu selalu siswanya itu selalu dipanggil untuk membantu dari puskesmas. Nah, itu adalah contoh dari sekolah harus bertumbuh pada masyarakat. Oke, selanjutnya sekolah dan fungsi. Nah, apapun yang ada di dunia ini ya, yang ada di dunia itu pasti memiliki fungsi. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang tidak memiliki fungsi. Yang pertama adalah karena sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi proses kegiatan belajar mengajar di dalam sekolah itu tidak hanya menulis, mengerjakan tugas, itu tidak. Memang itu adalah salah satu prioritas. Cuma sebisa mungkin sekolah itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada. Contohnya ada rumus baru, rumus cepat. Itu adalah salah satu contoh dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian teknologi, yang tadinya teknologinya hanya sekedar konvensional atau biasa yang digunakan, kita punya teknologi yang baru, menawarkan teknologi yang lebih modern. Itu adalah fungsi dari sekolah. Kemudian sekolah juga akan memberikan pandangan hidup atau kepribadian. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi siswa. Kenapa penting? Coba sekarang kalian tanya kepada kalian diri sendiri. Kira-kira tujuan kalian nanti ke depan itu seperti apa? Ada yang sudah punya rencana? Jangan setelah lulus nikah. Itu rencana jangka panjang yang dibuat jangka pendek. Nah, itu adalah salah satu contoh pandangan hidup. Jadi memberikan gambaran atau alur. Oh, nanti saya setelah lulus SMK 4 mau lanjut ke sekolah tinggi, misalnya ke universitas ataupun ke sekolah tinggi. Nah, itu adalah salah satu contoh pandangan hidup. Jadi punya gambaran, oh nanti saya akan ke sini, nanti akan ke sini,
atau setelah lulus saya akan coba bekerja dahulu. Nah, itu adalah contoh dari pandangan hidup. Kemudian ada kepribadian. Nah, kepribadian ini adalah sesuatu yang melekat pada siswa. Ada seorang yang memiliki pribadi baik, ada seseorang yang memiliki kepribadian buruk. Nah, disinilah fungsi dari sekolah, mengembangkan kepribadian, terutama kepribadian yang baik. Kenapa? Karena sejatinya kalau kalian sudah keluar dari sekolah, ya keluar dari lingkungan sekolah, itu yang dibutuhkan adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik, punya integritas. Maka di sini adalah fungsi sekolah membentuk kepribadian kalian menjadi kepribadian yang baik, yang berkualitas, sehingga nanti ketika kalian sudah keluar dari SMK 4 Pancasila, kalian dipandang sebagai seorang yang bagus dan baik. Kemudian yang selanjutnya ada hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Nah, di sini fungsi dari sekolah. Sekolah juga melakukan pembinaan hubungan antara manusia. Contoh yang sudah disampaikan Pak Aris ya, bahwasanya antar warga sekolah itu harus saling mengenal terutama, kemudian harus saling rukun, menjaga silaturahmi. Itu adalah fungsi dari sekolah. Kemudian lingkungan. Nah, di lingkungan ini sekolah juga mengajarkan bahwasanya seorang itu harus peduli terhadap lingkungannya. Ya, misalnya ada kotoran diambil, kemudian ada debu dibersihkan. Kalau ada uang yang jatuh, jangan diambil ya, dikembalikan ke yang punya, karena itu bukan hak kalian. Kecuali kalau uang yang jatuh itu uangnya kalian, ya kalian ambil aja nggak apa-apa, jangan dikasihkan ke yang lain, keenaan yang lain nanti. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhannya, artinya hubungan manusia dengan Tuhannya ini kalian juga diajari atau dibina untuk selalu dekat dengan Tuhan, terutama bagi yang Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sejatinya orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, kemudian memiliki sikap yang baik, kalau tidak menjaga hubungan dengan Tuhannya, ini akan nantinya bisa jadi salah arah di masa depan. Jadi tetap Tuhan atau untuk yang beragama Islam adalah Allah, itu merupakan hubungan yang paling tinggi di antara manusia dengan Allah. Kemudian yang selanjutnya ada kemampuan berkarya. Nah, yang dimaksud kemampuan berkarya ini adalah bagaimana seorang siswa ketika dia berada di sekolah, dia tidak hanya mengandalkan pikirannya untuk menghitung dengan rumus tertentu, menghafalkan, tidak, melainkan mengembangkan karya. Contohnya, kalian bisa silat, maka di SMK 4 ini sanggup untuk menyalurkan bakat kalian. Kemudian kalian punya ide untuk membuat suatu karya tentang kesehatan. Kalau di sini sudah ada ya, membuat ini tentang produk masker dari SMK 4 itu sudah ada. Jadi sekolah itu tidak hanya kegiatan menulis saja, melainkan mengembangkan kemampuan berkarya kalian. Yang suka nulis puisi ya dikembangkan, yang suka kepo-kepo dikembangkan lagi menjadi seorang jurnalis. Nah, itu adalah fungsi dari sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang dinamakan masyarakat belajar itu adalah sekumpulan orang yang berada dalam satu lingkungan, itu namanya masyarakat. Artinya
Artinya, kalau masyarakat belajar itu adalah di mana ada sekumpulan orang, kemudian mereka melakukan suatu kegiatan, yaitu kegiatan belajar. Nah, ciri-ciri yang pertama itu adalah ada guru dan siswa. Jelas, kalau namanya sekolah pasti ada guru dan siswa. Kalau guru saja, siapa yang mau diajari? Kalau ada siswa saja, itu namanya liburan. Ya, jadi ada guru dan siswa. Kemudian ada lagi timbulnya kegiatan belajar mengajar yang tertib. Nah, ini adalah salah satu ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Jadi saya sampaikan di awal tadi ya, bahwasanya guru itu adalah seorang pembimbing. Yang dinamakan pembimbing, jadi kalau misalkan ada siswa yang tidak tahu, ya kemudian dibimbing apa kekurangannya, apa yang tidak tahu. Itu adalah tugas dari seorang guru. Kemudian yang kedua itu ada tercapainya masyarakat yang sadar, kemudian mau belajar dan bekerja keras. Masyarakat yang sadar ini siapa? Ya masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, terutama siswa. Kenapa siswa itu harus disadarkan? Karena seorang siswa itu lebih memiliki masa depan yang panjang dibandingkan oleh guru itu sendiri. Kalian ketika kalian menjadi siswa, kalian punya gambaran banyak. Oh, nanti saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini. Sehingga fungsi dari masyarakat belajar yang ada di sekolah itu adalah menyadarkan agar kalian masa depannya itu menjadi tertata. Kemudian mau belajar. Nah, ini merupakan kewajiban ya. Kalau seorang siswa tidak mau belajar, ya gimana mau paham tentang materi? Karena coba bayangkan, kalian ingin bisa sepak bola, tapi kalian tidak pernah mau latihan sepak bola. Kira-kira apa bisa kalian sepak bola? Nggak bisa kan? Makanya harus ada namanya kemauan belajar. Kemudian kerja keras. Belajar saja tidak disertai kerja keras, itu ya hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa tidak maksimal? Contoh, kalian diberi pelajaran hitung-hitungan, ya, diberi pelajaran hitung-hitungan, kalian belajar terus-terusan. Ketika kalian belajar terus-terusan, kalian menemukan di mana ada titik kalian jenuh karena tidak tahu. Aku gak ngerti iki. Wes nggak usah tak lanjutkan. Artinya apa? Ya kalian tidak akan dapat pengetahuan tersebut. Kalau misalkan kalian belajar, saya tidak tahu ini, kemudian kita masukkan ke poin selanjutnya ya, masukkan yang namanya kerja keras, maka kalian itu akan mendapatkan hasilnya. Contohnya, kalian tadi sudah mantok ya, sudah nggak bisa, aku nggak bisa belajar ini, karena besok sekolah coba tak tanya guru-guru. Kemudian sudah tanya, caranya gini. Kemudian kalian ingat, ketika balik ke rumah lagi, malamnya belajar, setelah malamnya belajar lagi, ternyata kalian lupa. Kalian coba ingat-ingat lagi, kemudian kalian tanya lagi, itu namanya bekerja keras. Kalau cuman belajar saja tidak ada niatan kerja keras, ya tetap kalian tidak akan menguasai sebuah konsep atau sebuah materi. Kemudian terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Artinya yang dimaksud manusia Indonesia seutuhnya itu adalah masyarakat yang cinta tanah air atau cinta Indonesia. Terlebih lagi sekarang banyak sekali ideologi-ideologi yang mulai menyimpang dari ideologi Indonesia atau ingin merubah Indonesia menjadi Indonesia yang lain. Itu tidak boleh. Jadi harus tetap cinta tanah air. Itulah makna dari terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian kita lanjut.
Nah, sekolah juga memiliki prinsip. Salah satu prinsip dari sekolah itu adalah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Ini jelas ya, yang di awal tadi sudah kita bahas bahwasanya bekal hidup itu tidak harus selalu materi. Non materi juga merupakan bekal hidup. Contohnya bimbingan kalian selama berada di sekolah, mengenalkan baik buruk, itu merupakan contoh dari bekal hidup. Dan ini merupakan tugas dari masyarakat sekolah atau warga sekolah. Kemudian sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Ini sudah disampaikan tadi bahwasanya yang namanya sekolah itu harus ada guru dan siswa. Harus ada pendidik dan harus ada yang dididik. Ini adalah sikap yang timbul dua arah ya, antara pemberi masukan dan penerima pesan. Dan kemudian bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Jelas kalau di sekolah tidak hanya materi-materi saja yang disampaikan, melainkan bimbingan kalian nanti untuk hidup di masyarakat. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder. Bagi yang nggak tahu stakeholder ya, stakeholder itu adalah seluruh orang atau seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi dalam pelayanan pembelajaran sekolah ya, dalam pelayanan pembelajaran sekolah itu tidak ada kasta. Kasta itu artinya tidak ada pembagian. Oh, anak ini diutamakan, anak ini tidak. Jadi karena sekolah sebagai lembaga pelayanan yang adil, semuanya itu dilayani dengan adil atau dengan sama. Tidak ada perbandingan ya, tidak ada anak emas, itu tidak ada. Jadi pelayanan yang ada di sekolah itu sama bagi setiap warga sekolah, bagi siswa, bagi guru maupun bagi karyawan sekolah. Kemudian sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, di sini yang dimaksud lembaga pengembangan bakat dan minat siswa bahwasanya sekolah ini ingin siswanya itu tidak hanya pintar di bidang ilmunya saja, melainkan di bidang yang lain. Misalkan tadi yang suka silat, di sini juga ada. Jadi di bagian ekskul atau ekstrakurikuler. Jadi nanti kalian yang suka silat bisa masuk ke pencak silat ekskul dari SMK 4 Pancasila. Bagi yang suka merawat orang-orang yang sakit nanti bisa masuk ke PMR. Kemudian bagi yang suka panduan kepramukaan bisa masuk ke pramuka. Jadi banyak. Jadi sekolah itu tidak hanya kalian datang ke sekolah belajar, mengerjakan tugas, kemudian pulang mengerjakan PR, tidak. Ada kegiatan-kegiatan yang memiliki fungsi pengembangan bakat kalian. Kenapa bakat dan minat ini harus dikembangkan? Karena ini bekal kalian masa depan. Seseorang yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya dengan seorang yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pasti ada perbedaan baik dari segi pemikiran, segi tingkah laku, kemudian bagaimana cara dia mengambil keputusan. Nah, makanya dari sini ketika kalian sudah sekolah, itu silakan kalian berlomba-lomba mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolahan. Jangan sampai kalian hanya sekolah datang pulang, ya percuma, nanti kalian tidak akan mendapatkan pengalaman berharga yang bisa diceritakan untuk teman-teman kalian, untuk orang tua, atau untuk penerus kalian nantinya. Kemudian sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Nah, di sini sekolah juga berperan aktif sebagai pembinaan potensi di luar intelijensi. Artinya apa? Di luar pengetahuan yang sudah ada
Kemudian sekolah harus memberikan perhatian serius dalam proses pengembangan pendidikan. Artinya kalau kalian melakukan kegiatan pendidikan atau sedang belajar, pasti sekolah itu harus memberikan suatu pembinaan yang secara serius. Jangan sampai kalian masuk datang, diberikan materi, kemudian ditinggal. Tidak. Jadi kewajiban sekolah ketika kalian memasuki lingkungan sekolah, kemudian kalian melakukan kegiatan belajar mengajar, nah disitulah proses pengembangan pendidikan. Kalian benar-benar dibimbing, bukan hanya ketika datang nanti suruh ngerjakan tugas kemudian ditinggal setiap hari seperti itu. Tidak, pasti ada pembimbingan yang lebih. Karena apa? Sekolah itu merupakan tempat di mana kalian itu harus serius menjalaninya dalam mencari ilmu. Kemudian sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Nah, sikap dan watak ini nantinya akan menjadi kepribadian yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sikap kalian buruk, watak kalian buruk, maka hasil kepribadian kalian nantinya juga akan buruk. Kalau sikap kalian baik, watak kalian baik, maka kepribadian kalian nantinya akan menjadi baik. Nah, disinilah fungsi dari sekolah. Maka sekolah memberikan pengembangan agar nantinya kalian itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang mampu dan dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, ini juga penting. Ini ya, kalau kelas 10 atau kelas 1 sekarang itu adalah proses transisi dari SMP menuju ke SMK atau tingkat yang lebih tinggi lagi. Pasti kalau tingkat SMP itu masih sifatnya ini ya, masih ke bawah, sifat anak-anaknya itu masih ke bawah. Sehingga kalau sifat anak-anak ini masih ke bawah sampai dengan kalian berada di SMK, maka ini bahaya. Bahayanya kenapa? Ya kalian tidak akan pernah serius dalam menanggapi suatu masalah. Kalian akan merasa, oh ada yang lebih bisa dari ini karena saya masih anak kecil. Makanya itu akan menimbulkan sifat tidak tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Maka di sini salah satu fungsi sekolah adalah wahana pendewasaan diri, di mana kalian di sini diajarkan bagaimana cara mengembangkan sikap pendewasaan diri, mulai dari cara bertanggung jawab, kemudian menyelesaikan segala tugas-tugas. Ini adalah ciri dari sekolah. Kemudian sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Jadi sekolah merupakan tempat di mana hampir setiap masyarakat itu melakukan proses belajar. Nah, kalau sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, artinya kita sebagai warga sekolah, terutama siswa, kita kan lebih tahu tentang ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Beda dengan masyarakat sekitar. Belum tentu masyarakat sekitar itu tahu tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Makanya di sini adalah fungsi dari sekolah, menyampaikan apa yang sudah ada di sekolah, ilmu-ilmu tersebut kemudian diterapkan kepada masyarakat. Itu adalah contoh dari bagian masyarakat belajar. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke penggunaan sekolah. Kalau di penggunaan sekolah ini, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi sekolah itu hanya digunakan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Nah, apa yang tidak diperbolehkan di lingkungan sekolah,
Itu yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Contohnya, misalkan kalian penjual emas, tiba-tiba kalian datang ke sekolah bawa emas 1 kilo, kalian bawa ke sekolah, kemudian kalian taruh di depan kelas, diskon 50% untuk emas. Nah, itu nggak boleh ya. Itu merupakan larangan bagi siswa untuk menjual produk-produk yang tidak berkaitan dengan sekolah. Nah, bagaimana dengan contohnya dengan produk sekolah? Di SMK 4 ini ada produk masker. Nah, karena produk masker ini merupakan produk dari sekolah SMK 4 sendiri, maka itu diperbolehkan sebagai ajang promosi pada orang lain. Jadi ajang promosinya itu tidak boleh di dalam sekolah ya, tapi boleh di dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Terutama yang menyangkut, yang diperbolehkan ini adalah yang menyangkut tentang produk-produk memang dari sekolah itu sendiri. Kalau yang dari luar sekolah itu tidak diperbolehkan. Kemudian sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Aris, bahwasanya di SMK 4 ini ketika kalian masuk maka kalian sudah memasuki area bebas rokok atau no smoking. Kemudian penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini tidak boleh. Kita sebagai warga sekolah itu tidak boleh menyebarkan aliran-aliran yang dapat mengacaukan orang lain atau bahkan mengacaukan Indonesia itu sendiri. Itu tidak boleh, yang tidak ada aturannya di undang-undang. Kemudian ada propaganda politik dan kampanye. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan politik kampanye. Jadi sekolah itu adalah sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Misalkan tetangganya ada nyalon jadi DPR, kemudian kalian bawa pamflet banyak dengan fotonya yang ganteng, yang cantik, kemudian kalian taruh pamflet selebarannya itu di sekolahan. Rek, iki tonggoku nyalon DPR, omongin ibumu ya, kongkon milih iki. Nah, itu tidak boleh. Artinya sekolah itu hanya tempat kegiatan belajar mengajar, tidak boleh digunakan untuk politik kampanye. Kemudian yang sebenarnya, nah ini paling sering ya kita temui di zaman sekarang, kebanyakan sinetron-sinetron sekarang itu ambil latar belakangnya itu di sekolah. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, syuting film atau sinetron itu tidak boleh dilakukan di sekolahan kecuali sudah ada izin dari pemerintah daerah. Banyak kan sekarang sekolah-sekolah itu sinetron itu latar belakangnya sekolah. Sebenarnya itu bukan merupakan contoh yang baik, karena sekolah itu sebagai tempat belajar. Apalagi sinetron-sinetron zaman sekarang yang latar belakangnya sekolah itu diberikan kisah-kisah romantisme. Nyatanya sinetron dan kehidupannya nyata itu tidak seperti yang kita bayangkan. Di sinetron bisa romantisme, di sekolah tidak. Di sinetron belajar sedikit kemudian naik kelas, padahal kalau kalian di sekolah yang nyata perjuangan belajar itu lebih banyak daripada perjuangan yang lain. Maka syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah itu dilarang dilakukan di sekolah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Ini juga yang tidak diperbolehkan ya.
Artinya tidak diperbolehkan kalian data hanya sebagai pengacau, tukaran sama temannya. Kemudian karena ada masalah di rumah datang ke sekolah, di sekolahan membuat onar, membuat gaduh. Itu yang dilarang oleh sekolah, atau tidak diperbolehkan tempat pelampiasan segala bentuk tindakan kriminal, itu tidak boleh. Nah, kita masuk ke yang terakhir, karena ini ya, sekarang kan musimnya pandemi, jadi kita tidak bisa bertatap muka, hanya ada satu arah, saya yang menyampaikan, kalian yang melihat. Jadi tidak ada konsep tanya jawab. Maka silahkan nanti tugas kalian dari materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan dirangkum, kemudian kalau ada pertanyaan silahkan juga ditulis pertanyaannya, atau bisa nanti tanya di kolom komentar yang di bawah ya. Nanti insya Allah SMK 4 akan menjawab. Nah, karena sudah habis, mungkin sekian penyampaian wawasan Wiyata Mandala. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen YouTube-nya SMK 4 Pancasila. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.